Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati Mustian. Saya bertugas di SD Negeri Cacaban 1, Kota Magelang. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan video peer teaching dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, pagi ini ya. Iya, Bu, sehat. Alhamdulillah, Bu, sehat. Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Kelasnya Ridho, pimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Oke, Bu. Kawan-kawan, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku semuanya. Oke, sebelum kita memulai, silahkan kamu cek dulu anak-anak kanan dan kirimu. Lacimu, ada sampahnya tidak anak-anak? Sudah bersih, Bu, di meja saya, Bu. Kalau yang menemukan sampah, nanti dibuang di tempat sampah ya anak-anak ya. Baik, Bu. Ya, tapi Ibu rasa hari ini sudah bersih kelasnya. Siapa yang piket hari ini? Faisal, Bu. Saya juga, Yuni, Bu. Yuni piket ya hari ini ya, Faisal juga. Iya, Bu. Bagus, berarti Ya, kalian Bu. sudah Saya, tanggung Bu. jawab menjaga kebersihan kelas kalian. Untuk pelajaran hari ini bukunya sudah disiapkan anak-anak? Sudah, Bu. Siapa yang belum menata jadwal untuk hari ini? Sudah? Sudah. Yang menata jadwal kamu atau orang tuamu? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Udah nata jadwal sendiri ya? Pintar. Iya, Bu. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, seperti biasa kita nyanyikan lagu nasional dulu ya anak-anak ya. Untuk hari Baik, ini Bu. kita akan menyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Sudah bisa anak-anak? Baik, Sudah, Bu. Bu. Nah, ya Ibu akan tayangkan video di sini. Kalian nyanyi bersama-sama ya. Boleh sambil tepuk tangan anak-anak. Yo, nyanyi. Sabang Merauke berjajar pulau, Sambung menjadi itulah Indonesia. Indonesia tanah berjanji menjunjung tanah Ya, tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Indonesia. Ya, pintar semuanya. Itu tadi lagunya berisi tentang negara kita. Negara kita dari mana anak-anak? Dari Sabang sampai Merauke, Bu. Merauke. Iya, jadi negara kita itu memiliki pulau yang sangat banyak di dunia. Terkenal loh anak-anak. Bangga tidak jadi warga negara Indonesia? Bangga, Bangga ya. Bu. Ya. Oke, anak-anak. Maaf. Ya, siapa yang masih ingat dengan pelajaran hari lalu? Saya, Bu. Ya, ya Isan. Kemarin kita sudah belajar tentang apa, Isan? Tentang rantai makanan, Bu. Iya, tentang rantai Saya makanan. juga, Bu. Saya juga, Ya, Bu. yang lainnya kita belajar tentang apa, Pak Wadi? Tentang teks fiksi, Bu, ya. Teks fiksi, ya betul sekali. Nah, untuk pelajaran hari ini kita masih melanjutkan pelajaran di hari kemarin.
Nah, jadi nanti hari ini kita akan bersama-sama belajar. Nanti kita akan bermain peran. Siapa yang suka bermain? Saya, Bu. Ya, suka ya bermain. Kemudian nanti kita juga ada berkelompok. Ya, berkelompok menyusun gambar. Kemudian nanti ada presentasi. Kalian maju ke depan kelas, membacakan hasil diskusi. Dan nanti juga ada mengerjakan soal evaluasi secara individu. Individu itu apa, anak-anak? Sendiri. Sendiri-sendiri, bukan lagi berkelompok ya. Nah, untuk menambah semangat kita pagi hari ini, Bu Rizka ada yang namanya tepuk IPA. Ya, apa itu tepuk IPA? Yang IPA, IPA. I yang pertama yaitu ingin tahu. P-nya pasti coba. A-nya aku bisa, yes, yes, hore. Seperti ini Bu Rizka contohkan. Nanti ketika Bu Rizka bilang tepuk IPA, ingin tahu, pasti coba, aku bisa, yes, yes, hore. Bisa, anak-anak? Bisa, Bu. Nah, kita coba bareng-bareng ya. Yuk, tepuk IPA. Ingin tahu, pasti coba. Aku bisa. Yes, 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 hore. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kenapa ingin tahu? Ya, supaya kita itu nanti bisa menambah ilmu pengetahuan kita itu harus punya rasa ingin tahu dulu anak-anak. Kemudian nanti kalau sudah ingin tahu, kita pasti ingin apa? Ingin mencoba. Ya, nanti kalau setelah mencoba baru aku bisa. Kita semua pasti bisa. Gitu ya, anak-anak ya. Sudah tambah semangat atau belum? Sudah, Ibu. Sudah ya, semangat ya. Senyumnya mana anak-anakku? Cantiknya, gantengnya ya anak-anak Bu Rizka ya. Oke. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajarannya kenapa kita harus mempelajari ini? Yang pertama, nanti setelah kalian bermain peran, nanti kalian dapat menganalisis peranan suatu komponen ekosistem dalam rantai makanan. Jadi kalian bisa tahu komponen-komponen dalam ekosistem itu perannya apa saja, seperti itu. Kemudian juga lagi nanti setelah kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian, setelah kalian bertanya jawab, nanti kalian dapat mendesain, membuat rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Kemudian lagi nanti kalian dapat menelaah informasi penting. Artinya kalian dapat mendapatkan bagaimana caranya mendapatkan informasi dari suatu teks. Dan yang terakhir nanti kalian dapat membuat peta pikiran atau yang biasa kita sebut dengan mind map. Apa anak-anak? Peta pikiran, Bu. Iya, peta pikiran atau mind map. Nah, kenapa kita harus mempelajari materi ini anak-anak? Yang pertama, nanti agar kita dapat mengetahui keterkaitan makanan makhluk hidup. Yang kedua, nanti kita dapat mencari informasi penting dalam teks. Seperti itu ya anak-anak. Nah, yuk kita mulai ke pembelajaran hari ini. Sebelumnya Bu Rizka ada video. Nanti kalian silahkan amati video yang Bu Rizka tayangkan. Kemudian kalian amati juga ada peristiwa apa di situ. Karena dari video ini nanti akan berlanjut ke tugas yang nanti akan Bu Rizka berikan. Jadi diamati dengan baik-baik. Jadi anak-anak ya. Silahkan menikmati tayangan.
Iya, sudah menyaksikan semua ya anak-anak ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ayo, tunjuk tangannya siapa yang bisa menyebutkan apa yang sudah kalian amati di video tersebut. Ada peristiwa apa di situ? Yo, siapa? Iya, Okta. Oh, Bu. Kenapa tadi harimau di padang rumput? Enggak harimau di hutan, Bu? Iya. Kalau Okta pernah melihat harimau Pernah, Bu. di mana? Di film-film saya pernah lihatnya di hutan, Bu. Oh, di hutan. Iya. Jadi, harimau itu memang habitatnya di hutan, di tempat yang jauh dengan pemukiman. Karena memang makanan dari harimau sendiri apa, Okta? Okta tahu tidak? Biasa dia makan daging, Bu. Iya, makan daging temannya, makan daging hewan lain ya. Jadi dia hidupnya di hutan karena di hutan itu banyak binatang-binatang lain. Tuh, itu video yang tadi Okta saksikan tadi, itu juga ada di hutannya. Ada di sekitar hutan, Okta. Itu ya, Okta ya. Ya, Bu. Ya, yang lainnya. Ayo, apa yang tadi kalian lihat? Ada peristiwa apa di situ, anak-anak? Saling makan teman, Bu. Saling makan teman. Makan apa, Emma, yang kamu lihat tadi? Ada hewan apa, Emma? Ada apa tadi ya, Bu ya? Singa, Bu. Dia makan daging binatang lain, Bu. Iya. Jadi ada Harimau. harimau ya yang makan. Ya, Bu. Hewan apa tadi ya yang dimakan ya? Warna Ada apa badak tadi ya, makan Bu? rumput, Bu. Oh iya, ada badak makan rumput juga. Kemudian apalagi tadi yang makan rumput? Yang Kerbau, ada Bu. belalainya apa namanya? Kerbau. Ada jerapah juga, Bu. Jerapah makan daun, Bu. Iya, ada jerapah. Kemudian ada yang punya belalai kupingnya besar namanya apa, Nana? Gajah aja, Bu. Ada Gajah, Bu. Ada ya. Iya, jadi anak-anak itu adalah sekelompok hewan yang saling makan memakan. Itu berkaitan juga dengan materi kita sebelumnya, yaitu tentang apa tadi, Isan? Rantai Rantai makanan, Bu. makanan. Iya. Oke, sekarang coba Ibu ada teks cerita. Kalian lihat teks cerita ini. Maaf. Ya. Coba Martini dibaca. Sudah bisa baca ya Martini ya? Belum bisa betul, Bu. Oh, tidak apa-apa. Nanti kalau salah, Bu Rizka betulkan. Yuk, coba dibaca. Baik, Bu. Suatu hari di dalam hutan ada seekor rubang. Rubang ya, Bu? Rubah. Rubah yang melihat seekor gagak sedang terbang dengan sepotong daging di paruhnya. Ya, cukup. Oh ya, Bu. Coba yang lain dilanjutkan. Faisal. Faisal sudah bisa baca? Bisa, Bu. Saya kan sering latihan di rumah, Bu. Iya, pinter sekali. Sering les ya, Faisal ya? Iya, Bu. Ya, Saya suka coba baca dilanjutkan soalnya, Bu. tadi. Dari Saya boleh Martini. baca dari awal, Bu. Oh iya, boleh. Silakan. Ya. Suatu hari di dalam hutan ada seekor rubah yang melihat seekor gagak sedang terbang dengan sepotong daging di paruhnya. Sang gagak
lantas bertengger di dalam pohon. Di dahan Rubah, ya, Faisal. ya Bu, rubah yang sejak pagi belum makan ingin sekali mendapatkan daging tersebut. Ia pun berjalan hingga ke bawah pohon yang dihinggapi Gagak tadi. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Faisal. Terima kasih Martini sudah membacakan teman-teman di kelas. Selanjutnya, Bu Rizka ada teks lagi. Coba kalian bandingkan teks yang pertama ini dengan teks yang berikut ini. Iya, sudah terlihat anak-anak? Tidak, Bu. Ya, boleh coba Pak Wadi udah bisa baca belum ya? Sudah, Bu. Sudah? Oke, ya temannya dibacakan. Manusia merupakan predator paling puncak dari jaring-jaring makanan yang bertanggung jawab atas kelangsungan ekosistem, termasuk ekosistem hutan. Kebiasaan buruk manusia pada hutan seperti melakukan penebangan liar di hutan, membakar hutan, dan pemburuan liar, Bu. Iya, terima kasih Pak Wadi. Oke, udah pinter baca semua ya anak-anak ibu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, coba sekarang ibu ingin tanya. Siapa yang bisa menyebutkan perbedaan dari teks 1 dan teks 2? Tunjuk tangannya yang bisa menjawab. Saya, Bu. Ya, Isan, apa perbedaannya? Kalau teks 1 itu menceritakan tentang rubah, Bu. Kalau teks Iya, 2 menceritakan tentang manusia, Bu. betul. Yang teks 1 ceritakan tentang apa, Isan? Tentang rubah, Bu. Tentang rubah. Kemudian yang teks 2 menurut Isan menceritakan tentang manusia. Tentang Oke. manusia, Bu. Ada lagi anak-anak yang bisa? Sekarang coba dari bentuk jenis ceritanya. Ayo, siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Tunjuk jari ya, bukan. Menik bisa ya, Menik? Ya, Ibu. Ya, apa perbedaannya dari teks 1 dan teks 2? Teks 1 tadi tentang cerita hewan, Ibu. Iya, cerita hewan. Kalau cerita hewan di sini menurut Menik, ini ceritanya sesuai fakta yang kita temui atau tidak? Tidak, Ibu. Masa hewan itu bisa apa? Ada ceritanya gitu, Bu. Iya. Tapi kalau yang teks yang kedua, Teks kedua, ini tentang itu fakta. menceritakan tentang manusia menebang hewan, Ibu ya. Iya, nyata Fakta, ya Ibu. berarti ya. Iya, nyata, Bu. Nah, coba sekarang kalian ingat tidak pelajaran di hari kemarin? Kita sudah mempelajari tentang apa? Teks Teks fiksi, Bu. Fiksi dan non-fiksi, Bu. Dan non-fiksi. Nah, kira-kira ada yang bisa menebak tidak mana yang merupakan teks fiksi, mana yang merupakan teks non-fiksi? Ya, Bu. Ya, Teks non-fiksi yang kedua, Ibu. Teks fiksi teks 1, Bu. Teks fiksi di teks 1, Bu. Ya, Non-fiksi di teks 2. kalau menurut Yuni, teks fiksi itu di teks yang pertama. Dan teks Iya, yang Bu. kedua itu non-fiksi gitu ya. Ada yang setuju? Setuju, Bu. Setuju semua ya? Bu. Iya. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi itu, anak-anak? Teks Ayo. berdasarkan hasil nyata, Bu, kenyataan, Bu. Oh, menurut Meni, teks fiksi itu merupakan teks yang berisi tentang kenyataan atau fakta. Seperti itu ya? Iya. Iya, Ibu. Ada yang lain? Apa itu teks non-fiksi? Semuanya setuju dengan jawaban Meni? Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke.
Bu, kalau saya teks fiksi itu teks tentang rubah, Bu. Teks fiksi itu teks tentang apa, Okta? Tentang binatang, Bu. Soalnya tadi ada rubah. Oh gitu. Jadi menurut Okta teks fiksi itu adalah teks yang tentang binatang. Coba sekarang kita buktikan apa itu teks non fiksi. Nah, jadi teks non fiksi itu adalah teks yang berisi tentang fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya, Okta ya. Jadi bukan hanya tentang itu hewan atau tidak, tapi kalau yang berdasarkan fakta itu namanya teks non fiksi. Semua cerita yang tidak berdasarkan fakta itu disebut dengan teks fiksi. Sudah paham, Okta? Fakta itu apa, Bu? Fakta itu adalah hal-hal yang benar-benar terjadi, Okta, di kehidupan kita. Seperti itu. Sudah paham, Okta? Oh iya, Bu. Ya, Bu. Paham, Bu. Nah, terus di minggu lalu kita juga sudah mempelajari tentang ide pokok atau pokok pikiran. Sama tidak anak-anak? Pokok pikiran dan ide pokok. Sama, Bu. Emma sakit batuk ya? Oh iya, Bu. Demam, Bu. Sudah diperiksakan ke dokter? Sudah, Bu. Iya. Sudah diberi obat ya oleh dokter ya? Jangan lupa minum obatnya biar cepat sembuh ya. Yang lain Iya, juga Bu. dijaga kesehatannya karena ini sedang musimnya sedang tidak menentu. Kadang hujan, kadang panas, jadi gampang membawa virus penyakit. Itu ya anak-anak ya. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang pokok pikiran. Ini juga sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran itu sama dengan apa, anak-anak? Ide pokok, Bu. Ide pokok. Iya, pokok pikiran itu biasanya terdapat di mana, anak-anak? Di awal kalimat. Di awal kalimat. Apakah selalu di awal kalimat, anak-anak? Diisi, Bu. Diisi Di tengah, kalimat, Bu. Kadang di akhir, Bu. Kadang di akhir juga ya. Ya. Nah, jadi pokok pikiran itu ada di dalam satu paragraf. Kalian bisa membedakan paragraf? Belum, Bu. Bisa, Bu. Ya, Okta belum ya? Pak, Bu. Jadi, paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Ya, jadi kalimat ada beberapa kalimat dijadikan satu itu namanya paragraf. Nah, di dalamnya itu berisi pokok pikiran atau ide pokok. Jadi, pokok pikiran itu apa, anak-anak? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga dengan apa? Pikiran utama, Bu. Gagasan utama, gagasan pokok. Iya, setiap paragraf itu memiliki berapa pokok pikiran? Satu, Bu. Satu, ya hanya ada satu. Satu yang merupakan inti dari pembicaraan di paragraf tersebut. Selain tentang pokok pikiran, kita nanti juga akan membahas tentang informasi penting. Ya, informasi penting dari suatu paragraf. Bagaimana cara mencarinya? Bagaimana kira-kira kalau kalian ingin mencari informasi dari suatu teks? Apakah kalian perlu membaca teksnya dulu? Baca dulu, Bu. Ya, dibaca. Ya, Bu, dibaca dulu, Bu. Baca teks dulu, Bu. Apakah cukup membaca? Harus dipahami tidak anak-anak? Harus, Bu. Ya, harus dipahami baru nanti bisa menemukan informasi penting. Ini adalah langkah-langkah untuk mencari informasi penting. Membaca teks setiap paragraf dengan cara seksama. Yang kedua, memahami makna setiap kalimat yang ada di dalam teks. Yang ketiga, menemukan kalimat utama. Dan yang keempat, menandai kalimat yang dianggap sebagai kunci. Ya, anak-anak, kita sudah mempelajari ini di subtema 1 dan 2. Di ini kita di subtema 3 kita masih membahas tentang mencari informasi penting. Nah, sekarang adalah saatnya bermain anak-anak. Siapa yang suka bermain? Suka, Bu, saya, Bu. Ya.
Nah, sekarang supaya kalian tidak bosan, sekarang kita pergi ke halaman sekolah. Nanti di halaman kita akan memainkan yang namanya makan dan dimakan. Jadi nanti kalian akan memakan teman kalian. Kalian akan dimakan teman kalian. Tapi makan dan dimakannya tidak beneran ya anak-anak ya. Jangan digigit ya temannya ya. Ya, Bu. Ya, jadi nanti setelah kalian ke halaman sekolah, Ibu sudah menyediakan gambar hewan-hewan, ada gambar hewan dan tumbuhan kecil-kecil, nanti Ibu sudah sediakan di kotak. Nanti silahkan kalian ambil secara acak, tidak boleh memilih ya anak-anak ya. Silahkan ambil bergiliran dengan tertib. Kemudian gambar yang kamu ambil nanti menggambarkan peranmu. Misalnya nanti Lotar kamu dapat gambar serigala. Oh berarti nanti kamu jadi serigala. Ya, Bu. Ya misalnya nanti Ihsan dapat gambar gagak. Berarti nanti Ihsan jadi gagak. Gitu ya. Iya, Bu. Nah setelah nanti kamu sudah pegang kartumu, nanti kamu cari temanmu yang bisa kamu makan. Misalnya kamu mendapatkan elang. Misalnya nanti Ridho mendapatkan gambar elang. Oh, berarti Ridho jadi elang. Ya, Bu. Ya, nanti Ridho cari teman siapa yang bisa dimakan. Elang bisanya memakan siapa. Nah, nanti kamu cari gambar punya temanmu. Nanti kamu berdiri berurutan. Mulai dari tumbuhan dulu, yang mendapatkan tumbuhan, kemudian hewan-hewan yang bisa memakan urut ke belakangnya. Nah, nanti satu barisan rantai makanan itulah yang akan menjadi satu kelompok. Sudah paham, anak-anak? Paham, Bu. Ya, Bu. Kalau sudah, sekarang mari kita pergi ke halaman sekolah. Dengan tertib ya, anak. Ayo. Iya, Bu. Nah, sekarang kita sudah sampai di halaman sekolah. Silakan ambil gambar yang ada di kotak. Ayo silakan secara rapi, secara garis ya anak-anak ya. Ya, Bu. Aku duluan. Ini punya aku Martini. Berapa nih? Ini Ayo itu jangan punya aku. berebut. Ore, aku Satu-satu dapat anak-anak. burung, dapat burung. Ya, Bu. Martini sama Meni Ya, berantem oke terus sudah ya. dapat semua anak-anak. Iyalah, aku ambil Ya, Bu. padi aja lah. Ya sudah, Bu. Ya. Sekarang yang mendapatkan gambar tumbuhan berdiri di barisan paling depan. Ayo, siapa yang dilihat gambarnya? Siapa yang mendapat gambar tumbuhan? Saya, Bu. Ya, Martini dapat gambar apa? Dapat rumput, Bu, rumput. Rumput. Ya, silakan anak-anak yang lain cari makananmu sekarang. Oke, sudah ya. Oke, Martini. Siapa saja anggota kelompokmu? 4 orang di belakangmu. Siapa saja, Martini? Ada Ihsan, Bu, Pak Wadi, sama si Uni, Bu. Iya. Satu lagi siapa? Oh, Meni. Oke, berarti Ya, Bu. Martini, Ihsan, Yuni, sama siapa lagi tadi? Pak Wadi. Wadi dan Menik itu satu kelompok. Ya, Ya, Bu. Ibu beri nama kelompok danau. Ya, Bu. Ya. Oke, sekarang sudah dapat kelompok semua anak-anak? Sudah, Udah, Bu. Ibu. Kalau sudah, sekarang kita kembali ke kelas berjalan yang rapi. Ya, Bu. Oke, sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah, Bu. Ya. Ya, Bu. Oke, sekarang Ibu bagikan. Di sini Ibu punya 2 LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ibu bagikan ya. Kelompok siapa yang belum dapat? Punya Emma belum, Bu. Mana, Belum? Bu? Ayo coba dibagi. Ya, Bu. Dibagi Sudah, yang Bu. rata. Makasih. Sudah dapat semua ya anak-anak ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, Ibu jelaskan dulu.
Untuk LKPD yang pertama, coba diangkat LKPD yang pertama yang ada gambar monyetnya. Sudah? Sudah, Bu. Nah, Sudah, di situ Bu. nanti kalian tulis nama kelompok kalian dan nama anggotanya. Nanti gambarnya ada seperti di layar ini, Bu, tampilkan. Sama ya? Sama, Jadi Bu. nanti kalian tulis nama kelompok kalian di sini dan anggotanya semua ditulis di sini. Tujuannya setelah nanti kalian diskusi dan tanya jawab ini, kalian dapat membuat desain rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Nanti Ibu sediakan gambar-gambar hewan dan tumbuhan. Kalian mengerjakannya nanti di kertas karton putih yang sudah Ibu bagikan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, untuk pelaksanaannya, yang pertama duduklah bersama kelompokmu. Ayo duduk, jangan jalan-jalan terus, Isan. Duduk yang rapi. Iya, Bu. Ya. Kemudian kamu sudah menerima amplop, anak-anak? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Nah, sekarang dibuka amplopnya, di situ ada banyak sekali gambar. Kemudian tugasmu nanti mengurutkan, menempelkan mana yang bisa dimakan, mana yang bisa memakan hewan lainnya. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, silakan nanti kerjakan di kertas karton, kemudian kamu hias. Ya, kamu hias, kamu boleh beri warna-warna. Kemudian, untuk yang kedua ada LKPD 2. Nanti sama kamu tulis nama kelompokmu dan nama anggota kelompokmu. Tujuannya nanti setelah kamu berdiskusi ini, kamu dapat mencari informasi penting dari suatu teks. Petunjuknya, nanti kalian mengamati teks yang berjudul perubahan dalam jaring-jaring makanan. Kemudian kamu diskusikan dengan kelompokmu apa pikiran utama, kemudian informasi penting yang ada di teks itu. Nah, nanti kamu mengerjakannya di peta pikiran yang sudah Ibu bagikan juga. Sudah dapat semua anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, silahkan duduk yang rapi. Kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Ibu beri waktu 30 menit. Ya, dikerjakan kelompoknya bersama kelompoknya. Nanti yang sudah kalian maju untuk presentasi. Sudah anak-anak? Tunggu. Ayo. Bu, sudah selesai, Bu. Sudah selesai Tunggu. kelompok Emma? Sudah, Bu. Sudah. Ini Kelompok belum, Bu. siapa yang belum selesai? Ya semua, Awadi, Bu. Bu. Sudah, Bu. Sudah semua. Oh, sudah semua. Oke, kalau sudah semua, sekarang saatnya untuk presentasi. Time for presentation. Nanti masing-masing kelompok maju ke depan ya, anak-anak ya. Kemudian nanti kelompok lain mengomentari temannya yang maju ke depan. Siapa yang maju pertama kali? Kelompok siapa? Kelompok Rido, Bu. Kelompok Ridho udah selesai? Sudah, Bu. Oke, kelompok Ridho ada siapa saja? Dengan 4 orang temannya ada siapa saja, Ridho? Ada Faisal, Rizal, Lapo, Lapo. Simon, Simon. Emma, sama Bunyau. Oh iya. Oke, silahkan maju ke depan, kalian presentasi. Oke, untuk kelompok, terima kasih untuk kelompoknya Ridho. Ini kelompok hutan ya? Ya, Iya, Bu. Bu. Oke, beri tepuk tangan semuanya untuk kelompok hutan. Bagus sekali. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi tadi dari kelompok hutan? Sudah setuju semua dengan jawabannya dari kelompok hutan? Setuju, Ibu. Setuju, Bu. Ya, setuju. Tapi kalau Ibu lihat-lihat di sini ada yang kurang tepat sedikit. Kenapa di sini kalian menempelkan kambing itu memakan tikus? Emangnya kambing memakan apa? Rumput, Bu. Rumput. Sayang. Rumput. Kambing bisa makan tikus tidak? Tidak, Bu. Ya, Bu. Jadi ini nanti kalian betulkan ya. Kurang tepat. Kan, Ridho tadi udah dibilang Tuh. makan rumput. Itulah tadi Pak Wadi yang nempel. Salah. Salah, Bu. Sudah. Nanti bisa kalian perbaiki bersama-sama. Ya, Oke. Ibu. Semuanya sudah maju ya.
Terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah maju. Nah, berhubungan dengan tadi yang sudah kalian kerjakan, apakah kalian pernah melihat fenomena jaring-jaring makanan di sekitarmu? Belum, Bu. Belum? Pernah, Bu. Ada yang pernah melihat hewan memakan hewan lain? Ada, Bu. Apa Ya, Bu. contohnya? Saya pernah saya pernah lihat Cicak ular makan nyamuk, Bu. ular makan Makan nyamuk. Bu. Ular makan apa? Pernah lihat ular makan? Ya, anak-anak, bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Senang? Ada yang sedih? Seru, Bu. Main tadi, Bu. Seru, Bu. Seru ya? Iya, Bu. Besok mau main lagi nggak? Mau. Oh, iya. Kalau begitu kalian harus sehat biar besok bisa masuk ke sekolah, bisa masuk ke kelas. Nanti kita main-main lagi ya. Iya, Bu. Ya. Hari ini kita, ya kenapa Ukta? Bu mau tanya, Bu. Ya. Tadi harimau hanya makan kerbau kah, Bu? Dia enggak makan kucing kah? Kira-kira yang teman-teman yang lain, harimau bisa makan, apakah hanya bisa makan kerbau? Bisa makan orang, Bu. Bisa Iya, makan harimau orang bisa kata makan teman daging, itu. Bu. Harimau diam di hutan, kucing nggak diam di hutan. Jadi dia nggak makan kucing. Iya, betul itu kata Pak Wajid. Jadi harimau makan kerbau karena di hutan ada kerbau. Dia tidak makan kucing karena di hutan tidak ada kucing. Tapi harimau itu bisa makan semua daging-dagingan. Oh, gitu, Itu kan Bu. kemarin kita sudah belajar kalau harimau itu karnivora atau herbivora, anak? Karnivora. Bisa makan daging-daging. Karnivora. Iya. Nah, oke anak-anak. Hari ini kalian sudah belajar apa saja? Makan, Bu. Makan dimakan. Ya, makan dan Makan binatang, Bu. binatang makan binatang. Ya, Binatang kemudian makan tumbuhan, Bu. ada juga binatang yang makan tumbuhan. Oke. Nah, oke anak-anak, sekarang silakan kalian kembali duduk secara individu, duduk sendiri-sendiri berpisah dengan kelompoknya. Bilang say hi dulu sama kelompoknya. Bilang bye. Dadah. Sekarang duduk dengan Dadah. Ya, nanti ketemu lagi di istirahat. Sekarang duduk sendiri-sendiri karena Ibu akan bagikan soal evaluasi. Ya, dibagikan ya. Minta tolong Lotar, silakan dibagi teman-temannya. Ya, Bu. Ya. Lebih ke belakang ya. Oke. Sama ya, Bu. Soalnya sama ya, Bu. Sama semua, ya. Oke. Bu? Sudah, Bu. Sudah, oke dikumpulkan. Ayo, Bu Nyau, dikumpulkan pekerjaan teman-temannya. Yap, Bu. Ya, Ibu cek dulu ya. Oke. Ya, sudah banyak yang bisa ya tentang materi hari ini ya. Nanti untuk hasil evaluasi ini akan Ibu beritahu besok. Adakah di antara kalian yang dapat nilai 100? Nah, besok kita lihat. Yes, untuk tugas di rumah anak-anak, silahkan kalian pelajari tema 5, subtema 3, pembelajaran 2 di buku. Jadi kita melanjutkan pelajaran hari ini. Besok kita akan bermain lagi. Jadi kalau yang besok ingin bermain harus masuk ke sekolah. Iya anak-anak. Ya karena waktunya sudah habis. Sekarang kalian dipimpin berdoa. Kemudian kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ayo silakan tadi Ridho ketua kelasnya dipimpin doa teman-temannya. Oke Bu, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dah Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rifka. Dadah. Dadah.